Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama dalam rangkaian upgrading pengurus Koperasi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Di tengah-tengah wabah corona sekarang ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Ternyata kita semakin membuktikan bahwa Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk menciptakan teknologi di mana kita tidak berada di tempat yang sama, tetapi berada dalam aktivitas yang sama. Terima kasih kepada para pengurus yang sudah memberikan kesempatan ini, sebuah kehormatan bagi saya untuk turut berdiskusi dengan Anda semua. Topik yang akan kita diskusikan adalah terkait dengan kepemimpinan dan organisasi. Yang pertama adalah kaitan antara koperasi dengan dunia kemahasiswaan kita. Di mana bahwa koperasi adalah kumpulan orang-orang, tetapi bukan kumpulan modal. Inilah yang kemudian kita harus jadikan sebagai patokan bahwa menjadi pengurus koperasi mahasiswa adalah kita punya kesempatan, punya inovasi, lalu kemudian kita juga punya punya keinginan terpendam bahwa melalui koperasi kita mengasah kemampuan entrepreneurship kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu kita berada di abad informasi sekarang, abad di mana informasi melimpah ruah, tetapi kadang-kadang justru kita tidak menggunakan medium komunikasi untuk bercakap, menyampaikan ide antara satu dengan yang lain. Kita bisa dengan mudah menyaksikan orang berkumpul justru tidak saling menyapa, tetapi mereka justru asik berkomunikasi dengan gadgetnya masing-masing, dengan gawainya masing-masing. Oleh karena itu kembali kepada pepatah lama, dan ini pesan dari kampung, para pengurus harus saling berkomunikasi. Orang Bugis menyebutnya bicara kok. Antara satu elemen, antara satu divisi atau departemen harus saling berkomunikasi dengan yang lain, supaya bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita koperasi itu. Tentu ujung-ujungnya kita ingin kesejahteraan, tidak saja kesejahteraan dalam bentuk materi, tetapi kesejahteraan dalam bentuk imateri. Berikutnya lagi adalah coba perhatikan koperasi kita, kafe ataupun unit usaha yang ada sekarang ini. Terakhir saya mampir di kafe kita, tetapi sunyi senyap. Dulu bangunan itu bahkan kambing pun masuk berkandang di situ. Dan saya termasuk yang kesulitan saat itu. Saya perlu buang hajat, saya perlu toilet, sementara tidak ada toilet yang tersedia. Sungguh dengan kemegahan UIN Alauddin itu tidak sebanding dengan apa yang Anda miliki hari ini. Oleh karena itu saatnya berkomunikasi dengan pimpinan, dengan rektor, dengan pemangku kebijakan di lingkup UIN Alauddin, bahwa koperasi itu perlu diberi tempat yang layak, sehingga bisa memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melatih jiwa kewirausahaan. Kalaulah kemudian ada wadah yang lebih baik, ada ruang yang lebih baik, maka tentu Kopma akan menjadi daya dukung bagi kepentingan universitas.
Berikutnya lagi adalah kita melihat bahwa untuk sampai pada modal, maka kita tadi adalah kumpulan orang-orang. Karena kumpulan orang-orang, maka kita tentu punya inovasi, punya ide, punya kemampuan mengartikulasi keadaan hari ini sehingga itu bisa menjadi uang. Ya, jangankan hal lain, sampah saja sekarang itu bisa menjadi uang, apatah lagi kemudian hal-hal lain, apalagi barang. Ya, lalu kemudian kawan-kawan sekalian pengurus dan anggota Kopma kan mahasiswa, berada di level elit dari bangsa ini, sehingga tentu punya kemampuan mengartikulasi keadaan hari ini. Dari ide bisa menjadi uang. Lalu kemudian kita hidup, tadi saya menyebut era digital, maka kita perlu mentransformasi. Anda semua kan lahir setelah tahun 2000, artinya bahwa mahasiswa ini sekarang hidup ketika lahir ketika sudah berada di zaman internet. Ya, bahkan sekarang kita masuk ke era media sosial. Ya, dengan demikian adalah apa yang harus kita lakukan, bagaimana mentransformasi tadi, ya, suasana yang masih analog di kampus kita atau di Kopma sendiri, ya, untuk menjadi digital. Ya, seperti umpamanya mahasiswa ketika mereka berada di rumah masing-masing, mereka boleh mengirim, ya, melalui platform yang tersedia, apakah WA, apakah email, atau melalui apapun itu. Lalu kemudian mereka boleh print, ya, tugas-tugasnya atau keperluan printnya, lalu mereka datang ke Kopma tinggal mengambil. Atau bisa jadi mengadopsi ojek, ya, Grab itu dengan nama yang lain atau nama yang sama, adalah kita boleh mengirim, ya, pesanan print out dari mahasiswa itu ke kosnya masing-masing atau ke rumahnya masing-masing. Bagian yang terakhir adalah para pengurus ini harus fokus. Ya, apa sebenarnya yang menjadi keperluan atau apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa, ya, termasuk karena Anda semua mahasiswa, maka di samping ini adalah pekerjaan sampingan, tugas-tugas sampingan mengelola koperasi mahasiswa, tetapi yang paling penting adalah sesungguhnya bagaimana Anda itu selesai tepat waktu. Ya, bukan hanya selesai tepat waktu dengan IPK yang memadai, tetapi yang paling penting adalah bagaimana nantinya masuk ke dunia kerja atau masuk ke masyarakat kembali. Ataukah mungkin bisa jadi studi lanjut. Ya, saudara-saudara sekalian silahkan diskusikan. Bisa jadi ada peluang untuk adanya beasiswa studi lanjut. Saya memegang satu tawaran beasiswa sekarang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Uniza, University Sultan Zainal Abidin, dan itu untuk mahasiswa FEBI. Silahkan jikalau ada yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan ini, maka bisa jadi kita sebut dengan beasiswa Kopma. Demikian saudara-saudara sekalian, terima kasih. Rekaman ini hanya melengkapi apa yang menjadi uraian tadi ketika ketikan saya tadi. Dengan demikian bisa memudahkan, ya, terutama jikalau ada yang memerlukan video dan sebaliknya. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi, sebuah kehormatan untuk bisa bersama-sama dengan Anda semua. Ya, bisa jadi adalah apa yang saya kemukakan tidak relevan karena saya berkopma itu kurang lebih 21 tahun yang lalu. Anda semua belum lahir saat itu ketika saya sudah menjadi sekretaris umum di Kopma. Oleh karenanya mohon maaf atas segala kekurangan jikalau apa yang saya sampaikan tidak lagi relevan, tetapi paling tidak bisa menjadi referensi dan sekaligus bahan diskusi Anda semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.